Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka buku tema 8-nya anak-anak ya. Kita sudah sampai pelajaran subtema 2 ya. Tema 8 sudah sampai subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 nanti ya anak-anak ya. Mari kita buka bukunya halaman 44 anak-anak ya, disimak baik-baik anak-anak ya. Kali ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Terdapat beragam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, adapun kegiatan ekonomi tersebut meliputi produksi, konsumsi, distribusi. Nah, pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Saya ulang, yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, bidang kegiatan produksi terdiri dari 1. Kegiatan ekstraktif. Apa itu kegiatan ekstraktif? Yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah lebih dahulu. Misalnya atau contohnya penambang bahan tambang ya, itu termasuk contoh kegiatan ekstraktif. Ya. Yang kedua, kegiatan produksi agraris. Apa itu anak-anak? Kegiatan produksi agraris yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pemanfaatan lahan atau tanah. Misalnya petani mengolah sawah. Yang ketiga, kegiatan produksi industri. Apa itu? Kegiatan produksi industri yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, industri pengolahan kapas menjadi benang atau kain. Yang keempat, kegiatan produksi jasa yaitu kegiatan yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan. Contohnya bengkel ya, Jawab Pos ya. Yang kelima, kegiatan produksi perdagangan yaitu kegiatan produksi yang menjual barang dari produsen ke konsumen. Contohnya apa? Supermarket atau kios. Anak-anak, dalam kegiatan ekonomi di bidang distribusi ya, yaitu kegiatan yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Nah, pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Saya ulang, yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, distributor merupakan penghubung antara produsen ke konsumen. Seperti halnya produsen, distributor dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha atau perusahaan. Nah, distributor sering disebut pedagang. Nah, anak-anak. Nah, wilayah distribusi meliputi wilayah dalam negeri dan luar negeri. Wilayah luar negeri dilakukan oleh eksportir ya, maupun
importir. Apa itu eksportir anak-anak? Eksportir adalah distributor yang menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Saya ulang. Eksportir adalah distributor yang menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, importer apa itu? Importer adalah distributor yang menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi konsumsi dilakukan oleh konsumen. Hampir semua orang melakukan kegiatan konsumsi. Karena konsumsi dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan secara langsung dari produsen atau dari distributor. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh, jangan toko nak, tokoh. Tokoh dalam cerita dapat ditemukan dengan membaca cerita secara keseluruhan. Agar tokoh dapat memiliki peran dalam cerita, tokoh diberi watak atau karakter yang bisa disebut penokohan. Nah, watak tokoh dapat diketahui melalui kalimat yang diucapkan dan tindakan tokoh dalam cerita tersebut. Nah, untuk menentukan watak tokoh, yang pertama membaca cerita secara keseluruhan. Yang kedua, catatlah tokoh-tokoh yang tercantum dalam cerita. Dan yang ketiga, catat sifat-sifat tokoh tersebut. Itu adalah cara menentukan watak tokoh. Ya. Di situ ada bacaan anak-anak ya, 46 nanti kalian baca ya, cerita fiksi ya, tentang batu menangis. Kita lanjutkan anak-anak ya. Tentang keragaman karakteristik di lingkungan sekolah. Pada pembelajaran sebelumnya anak-anak ya, kita telah belajar tentang karakteristik fisik individu. Nah, ciri-ciri fisik yaitu terdiri dari warna kulit, tinggi badan, jenis rambut, atau postur tubuh. Nah, di sekolah terdapat keberagaman suku, budaya, dan agama. Sebagai seorang pelajar kita harus saling menghormati sesama pelajar. Nah, sikap seorang pelajar dalam menghormati keberagaman karakteristik. Yang pertama, berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama atau suku. Yang kedua, tidak mengejek teman yang memiliki agama berbeda. Yang ketiga, tidak mau bekerja sama. Jadi yang ketiga, mau bekerja sama dengan teman berbeda agama atau suku. Yang keempat, selalu membantu orang yang terkena bencana walaupun mereka memiliki agama dan suku berbeda. Dan yang kelima, mampu bertoleransi dengan teman yang berbeda agama. Nah, anak-anak, keragaman karakteristik yang ada di sekolah memiliki manfaat bagi pelajar. Ya anak-anak ya, dengan keragaman karakteristik kita saling melengkapi sehingga dapat tercipta kerukunan. Ya anak-anak ya. Setiap pelajar harus hidup rukun loh anak-anak ya. Nah, di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Nah, contoh manfaat keragaman karakteristik. Ya. Contohnya, siswa diajarkan bersosialisasi, ya. Yang kedua, dapat mengetahui suku, budaya, dan agama lain. Yang ketiga, siswa mudah memahami perbedaan. Nah, anak-anak, kita lanjutkan anak-anak pembelajaran 4. Ya.
tentang menceritakan kembali isi cerita rakyatnya. Kita lanjutkan ya. Menceritakan kembali isi bacaan adalah menyusun kalimat dari sebuah bacaan menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, kalimat-kalimat antar paragraf harus padu atau berhubungan sehingga isi teks dapat difahami atau mudah difahami. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam cerita kembali isi cerita rakyat. Yang pertama, mencatat ide pokok dalam bacaan, ya. Yang kedua, kembangkan pokok bacaan menjadi kalimat sederhana agar mudah difahami. Yang ketiga, membuat kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keempat, menyusun kalimat tersebut menjadi paragraf padu. Yang kelima, membaca paragraf tersebut dengan bahasa yang santun. Nah, kelima itu termasuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali isi cerita rakyat. Ada di situ anak-anak cerita rakyat ya, halaman 49 ya. Tentang Malin Kundang ya, nanti kalian baca juga ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Kita belajar tentang kegiatan ekonomi industri ya. Indonesia memiliki kawasan industri cukup banyak dan tersebar hampir di semua wilayah. Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kawasan-kawasan industri sebagian besar berada di Pulau Jawa. Nah, beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera juga memiliki kawasan industri yang cukup bagus. Ya. Dalam sebuah industri terdapat kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Agar barang atau benda sampai kepada konsumen, ya, maka seorang produsen harus bekerja sama dengan beberapa pihak, ya. Kita lanjutkan anak-anak. Belajar tentang keragaman kegemaran individu di lingkungan sekolah anak-anak ya. Keragaman dapat berupa fisik, sifat dan kegemaran. Kegemaran siswa di suatu sekolah pun beragam. Misalnya keragaman kegemaran dan keragaman karakter. Nah, keragaman kegemaran misalnya ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, suka menggambar, suka bermain musik, dan masih banyak lagi anak-anak ya. Itu termasuk keragaman kegemaran. Nah, dalam lingkungan sekolah juga terdapat keragaman karakter anak-anak ya. Setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak pemalu, ada anak pendiam, ada anak periang, ada anak yang pemberani, dan lain sebagainya. Nah, keragaman individu pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif, ya, tidak boleh dihina anak-anak ya. Nah, manfaatnya keragaman di sekolah. Yang pertama, menghilangkan sikap rendah diri. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan antara warga sekolah sehingga tercipta kerukunan. Yang ketiga, menciptakan sikap kebersamaan antar warga sekolah dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keempat,
menumbuhkan perasaan saling membutuhkan antar warga sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Nah, anak-anak, itulah pelajaran tema 8 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Mudah-mudahan anak-anak semua yang menyimak dan mempelajarinya khususnya kelas 4 ya dapat memahaminya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.